Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu hukum Newton. Jadi, di hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama itu bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi kuncinya di hukum Newton yang pertama itu kecepatan benda konstan dan percepatannya sama dengan 0. Oke, sistematisnya untuk rumusnya, hukum Newton dinyatakan sebagai sigma F. Jadi ini, nah ini adalah bacanya sigma yang kayak huruf E itu. Sigma F sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya yang gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja ya. Nah, F sendiri itu apa? F sendiri adalah gaya. Jadi sigma F itu jumlah gaya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, itu adalah hukum Newton yang pertama. Oke. Contohnya hukum Newton yang pertama apa tadi? Ketika benda diam dan ketika benda bergerak lurus beraturan. Oke. Nah, ini ada contoh, coba bisa kalian praktekkan di rumah. Ketika ada gelas, kamu isi air penuh, kemudian bawahnya kamu kasih kertas. Nah, coba tarik. Bagaimana? Coba tariknya itu secara cepat. Nah, coba tarik, apa yang terjadi pada gelas itu. Kalian coba sendiri di rumah. Ya. Nah, ini adalah contoh dari hukum Newton yang pertama. Tadi hukum Newton yang pertama adalah gaya yang bekerja, jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, yang pertama misalkan. Nah, ini kan ada gaya ke kanan, lihat panahnya. Ada gaya ke kiri. Nah, untuk ada gaya ke kanan dan ke kiri itu kan berlawanan. Nah, jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita asumsikan bahwa ke kanan adalah positif. Jadi kalau ke kiri itu negatif. Jadi ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Jadi positif negatif itu hanya menunjukkan arah saja. Oke, saya hapus. Nah, jadi gaya yang bekerja pada benda yang pertama, kan tadi benda itu diam, jadi kan sama dengan 0. 10 ke kanan, 10 ke kiri. Jadi 10 ke kanan, kalau ditulis secara matematikanya ya, 10 ke kanan berarti kan plus 10, 10 ke kiri minus 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi benda ini diam apa bergerak? Ya, diam, karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Sama dengan yang di sampingnya. Ini kan 5 ke kanan. Ini kan 5 ke kanan dan juga 5 ke kiri. Sama, ke atas ke bawah juga sama. Apabila arahnya berlawanan, itu pasti salah satunya bisa kalian asumsikan plus, setelah satunya bisa kalian asumsikan minus. Oke. Ini ada kuis. Tentukan besar gaya normal yang bekerja pada benda apabila massa benda 10 kg. Oke, gaya normal adalah gaya angkat ke atas. Nah, ini namanya gaya normal. Kalau ke bawah itu namanya gaya berat. W sama dengan rumusnya massa kali gaya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu berapa?
percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kan gaya normal itu gaya normal itu kan gaya yang arahnya ke atas. Nah, kalau gaya yang arahnya ke bawah adalah gaya berat. Nah, besarnya gaya yang ke atas dan gaya berat yang ke bawah itu kan sama. Jadi kalian cara menghitungnya, kalian hitung gaya beratnya dulu. Nah, gaya berat kan W. Masanya berapa itu yang diketahui? 10 kan? Terus gaya gravitasinya 10. Berarti 10 dikali 10 berapa? 100 Newton. Jadi besarnya yang ke bawah yaitu gaya berat 100 Newton, berarti gaya ke atasnya juga 100 Newton. Jadi tidak ada plus, tidak ada minus, karena plus dan minus itu hanya menunjukkan arahnya saja. Oke, ada soal berdasarkan ilustrasi di samping. Agar dapat memenuhi hukum Newton yang pertama, mana yang harus dilakukan? Ketika ada massa 1 kg dan ada gaya ke kanan 15 Newton. Nah, kalau hukum Newton yang pertama kan tadi jumlah gayanya harus sama dengan 0. Berarti kalau ada gaya ke kanan 15 Newton, supaya benda itu diam, harus diapakan? Pilih A, B, C, D. Kira-kira yang mana? Ya, karena ini gayanya ke kanan, berarti kita harus memberi suatu gaya ke kiri. Berarti memberi gaya berapa besarnya? Supaya diam. Memberi gaya 15 Newton ke kiri. Oke, ada soal lagi. Berapakah besar F3? Berapakah besar F3 ketika ada F1 arahnya ke kiri, F2 arahnya ke kiri, F3 arahnya ke kanan? Caranya, F3 itu kan arahnya ke kanan. Kalau ke kanan tadi kita asumsikan plus. Kalau ke kiri kita asumsikan minus. Nah, plus berarti F3 yang ini plus F3 dikurangi, karena minus kan, dikurangi F1 dikurangi F2 sama dengan 0. Tadi kan rumusnya sigma F sama dengan 0 kan. Nah, F3 dikurangi F1 14 Newton dikurangi F1 sama dengan 14 Newton. Kemudian F2 sama dengan 20 Newton. Kalian masukkan. Nah, karena ini kan F3 dikurangi 14 Newton dikurangi 20 Newton sama dengan 0. Kalian kan mau mencari F3-nya. Nah, F3 kalian cari, kalian memindahkan yang 14 Newton dan 20 Newton ke seberang 0. Nah, kalau matematika, ketika minus dipindahkan menyeberang sama dengan, jadi tandanya kan berubah, jadi plus. Jadi F3 sama dengan plus 14, plusnya nggak usah ditulis, 14 Newton ditambah 20 Newton sama dengan 34 Newton. Jadi di sini gayanya supaya diam jadi 34 Newton. Oke. Sekarang kita masuk ke hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan satu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, besar percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kuncinya di sini. Benda berbanding lurus, gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Besarnya percepatan pada benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik pada massa benda. Jadi rumusnya secara matematis, sigma F ini tadi adalah jumlah gaya. Sigma F adalah jumlah gaya, A adalah percepatan, M adalah massa.
Jadi kalau mau mencari A, sigma F dibagi M. Kalau mau mencari sigma F, berarti M dikali A. Kalau kalian bisa seperti segitiga yang kemarin, kalian masukkan saja pada segitiganya. Jadi segitiga, yang atas pasti sigma F, yang bawah M dengan A. Oke, seperti yang di kecepatan yang kemarin. Soal, sebuah peti bergerak dengan gaya 20 Newton sebagaimana ditunjukkan oleh gambar. Jadi ini gayanya 20 Newton. Jika percepatan yang dialami peti adalah 0,5 meter per sekon kuadrat, percepatan itu apa? A. 20 Newton, gaya adalah F. Nah, kemudian yang dicari adalah massa. Bagaimana rumusnya? Tadi kan ada gini, ada segitiga. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalian kan mau mencari yang M. Jadi, M, kalau ini ada sigma F di atas, berarti M sama dengan sigma F tetap di atas. Ada apa ini? Per, berarti per A. Oke, jadi rumusnya pakai sigma F sama per M sama dengan sigma F per A. Oke, kita masuk. Nah, ini. Berarti tadi rumusnya pakai apa? M sama dengan sigma F per A. Oke, sigma F adalah jumlah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Masuk ke sini, kalian masukkan. M sama dengan ini kurang sigma ya. Sigma jumlah F per A. Berarti F-nya berapa jumlah gayanya yang bekerja pada benda ini? Kan 20. Berarti 20 dibagi 0,5. 20 dibagi 0,5. 20 dibagi 5 per 10 kan? Berarti 20 dikali 10 per 5, 200 per 5, 40 kilogram. Oke, kita masuk ke hukum Newton yang ketiga. Nah, ini ada contoh dari hukum Newton yang ketiga, yaitu hukum aksi dan reaksi. Jadi kalau ditulis secara matematis sama dengan, kalau ditulis secara matematis itu adalah F aksi minus F reaksi. F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, jadi kalau ditulis secara matematis, sigma F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi itu minus menunjukkan bahwa arahnya itu berlawanan. Jadi setiap misalkan kalian memantulkan bola, mendribble bola basket. Nah, bola basket yang kalian dorong ke bawah itu kan akan memantul dengan lantai, balik lagi ke atas kan. Nah, kalian dorong ke bawah itu namanya gaya aksi. Nah, pantulan bola yang kembali ke kalian ke atas secara vertikal itu namanya gaya reaksi. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ini ada roket dan ini ada gas yang untuk meluncurkan roket. Nah, ini berlaku hukum aksi reaksi juga. Contohnya yang lain adalah ketika balon itu kalian tiup, kemudian kalian lepaskan. Nah, dilepaskan tanpa diikat kan balon itu akan terbang. Kemudian kempes kan. Nah, itu salah satu contoh dari hukum aksi reaksi. Ini juga sama ketika kalian mengetok palu. Nah, ini ada soal pengayaan. Ada 5 soal. Yang pertama, seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut adalah 8 kg, hitunglah percepatan. Nah, ini kalian menggunakan hukum Newton yang kedua.
Kemudian nomor 2, Indah mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton, sehingga meja tersebut berpindah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa massa. Sama, itu juga menggunakan hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga, HH dan HI mendorong sebuah lemari ke kanan secara bersamaan. Jika gaya yang dikeluarkan HH dan HI secara berturut-turut 40 dan 50 Newton, maka berapakah total gaya yang dikeluarkan oleh keduanya? Dan hitung massa lemari tersebut berpindah dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi yang pertama kalian harus menghitung dulu besar gaya dari HH dan HI. Itu kan ke kanan secara bersamaan kan. Nah, ke kanan berapa? Ya itu kan menggunakan hukum Newton yang pertama atau sigma F. Nah, sigma F jumlah gayanya berapa? Kemudian setelah itu kalian hitung menggunakan rumus hukum Newton yang kedua, massa lemari dan percepatan. Jadi kalian cari massanya dengan F-nya dari HH dan HI, kemudian percepatannya. Sama contohnya di hukum Newton yang kedua. Kemudian nomor 4, sebuah tali ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 40 Newton. Berapakah resultan gaya? Resultan gaya adalah jumlah gaya. Nah, dan arahnya kemana? Nah, ini tadi dengan plus minus tadi. Tinggal plus minus itu bukan, ingat ya, plus minus itu bukan menunjukkan besarnya gaya, tapi plus minus itu menunjukkan arahnya saja. Kalau plus berarti ke kanan, kalau minus ke kiri. Kemudian 5, Wahyu memiliki massa 40 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah berat Wahyu. Rumus berat itu ada di hukum Newton yang di hukum Newton yang pertama di gaya normal tadi. Yang W sama dengan, nah kalian cari sendiri. Oke. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Soalnya kalian kerjakan seperti biasa di buku tulis, kemudian kalian fotokan dan kirim lewat Google Classroom. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kalian kerjakan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.